Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada minggu ketiga bulan Desember tahun 2025. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 15 Desember 2025 yang merupakan hari biasa dalam pekan Advent ketiga dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema pertanyaan mengenai kuasa Yesus Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Bilangan 24 ayat 2 sampai dengan 7 dan ayat 15 sampai dengan 17a. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 25 ayat 4b sampai dengan 5b, 6 sampai dengan 7c dan ayat 8 sampai dengan 9. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Mazmur 85 ayat 8 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 21 ayat 23 sampai dengan 27. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 11 ayat 27 sampai dengan 33 dan Injil Lukas 20 ayat 1 sampai dengan 8. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, tanggal 12 Desember 2022 dan tanggal 13 Desember 2021. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 21 ayat 23 sampai dengan 27. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Kuasa manusia atau kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, itulah yang ditanyakan oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus Kristus dalam Injil Matius 21 ayat 23 pada hari ini. Mereka tidak menghiraukan pengajaran Yesus Kristus karena mereka lebih peduli dengan agenda mereka sendiri. Mereka pada dasarnya tidak akan mengasihi Yesus Kristus sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 14 ayat 23 sampai dengan 24 dan bahkan ingin membunuhnya sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 8 ayat 40.
Itu sebabnya mereka tidak mau percaya kepada Yesus Kristus dan memilih untuk mempermasalahkan kuasanya dan siapa yang memberikan kuasa tersebut kepadanya. Dampaknya adalah mereka memang mengetahui tentang kuasa Yesus Kristus, kesembuhan dan mukjizat yang Ia kerjakan, namun tidak satu pun dari mereka yang mengalaminya. Yesus Kristus tidak menuruti keinginan mereka dengan tidak menjawab pertanyaan mereka adalah merupakan bukti bahwa Ia berdaulat dan manusia tidak dapat memanipulasi dirinya, sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Matius 21 ayat 24 sampai dengan 27 dan Injil Yohanes 2 ayat 24 sampai dengan 25. Dalam bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari kitab Bilangan 24 ayat 2 sampai dengan 7 dan ayat 15 sampai dengan 17a, Bileam, seorang tukang tenung sakti, dengan mudahnya diubah menjadi pengucap berkat bagi bangsa Israel. Menentukan dari mana sebuah kuasa datang bukan perkara mudah, tetapi dari kisah Bileam dan bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 21 ayat 23 sampai dengan 27, terdapat sebuah benang merah yang menegaskan bahwa kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus itu menghadirkan berkat, kesembuhan, dan pembebasan. Itulah karakter kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus yang membedakan dari kuasa jahat. Sebagaimana pohon dikenal dari buahnya, maka buah yang muncul dari Allah Tritunggal Maha Kudus adalah berkat dan keselamatan, sehingga buah yang sama pula diharapkan muncul dari diri kita masing-masing sebagai anak-anak Allah Tritunggal Maha Kudus. Segala kuasa dan kemampuan apapun yang kita miliki saat ini bukan sebuah sarana untuk kemuliaan, kepentingan diri sendiri, dan mencari sensasi duniawi, tetapi hendaknya menjadi karunia untuk menghadirkan berkat dan keselamatan bagi sesama dan kemuliaan bagi kerajaan Allah. Pada titik tersebut, Yesus Kristus mengajak kita untuk kembali sadar akan hidup dan kehidupan beriman kita selama ini. Pertanyaan sekarang adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh mempercayakan diri kita 100% kepada Allah Tritunggal Maha Kudus? Setelah sadar akan segala kekeliruan kita dalam menyandarkan diri selama ini, maka kita pagi ini diajak untuk kembali kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Kembali untuk menempatkan Allah Tritunggal Maha Kudus di atas segala-galanya dan percaya bahwa seluruh hidup kita sudah berada dalam rencananya. Allah Tritunggal Maha Kudus sedang membangun dan memberi kita sebuah hidup dan kehidupan yang selalu terarah kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan firman-Nya sebagai prioritas utama hidup dan kehidupan kita, karena firman-Nya adalah Allah Tritunggal Maha Kudus itu sendiri, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 1 ayat 1. Kemudian mengasihi Allah Tritunggal Maha Kudus berarti menuruti firman-Nya, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 14 ayat 23a, dan sungguh-sungguh berusaha pula mencari perkenan-Nya, karena Allah Tritunggal Maha Kudus hanya menyatakan kebenarannya kepada orang-orang yang beroleh perkenan-Nya. Kita bisa baca dalam Injil Matius 11 ayat 25 dan kitab Mazmur 25 ayat 14. Caranya adalah dengan beriman kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan hidup dalam anugerah-Nya, sebagaimana bisa kita baca dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma 9 ayat 15 sampai dengan 33. Serta jangan pernah mencoba untuk memanipulasinya, tetapi sebaliknya mari kita hidup takut akan Allah Tritunggal Maha Kudus, sebagaimana kita bisa baca dalam kitab Amsal 13 ayat 13. Takut akan Allah Tritunggal Maha Kudus sama dengan takut akan firman dan ketetapan-Nya, sebagaimana kita bisa baca dalam kitab Kejadian 7 ayat 5 dan kitab Imamat 22 ayat 31. Sahabat Kuntum yang terkasih,
Santo Agustinus bahkan pernah berkata bahwa betapa besar dan sungguh agunglah Engkau ya Allah. Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu dan tidak tenanglah hati kami sampai kami beristirahat dalam Engkau. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat memulai baru minggu ketiga bulan Desember tahun 2025. Selamat pagi dan salam.